dalam kitab At-Ta'sis Firat Asasi Takdis karangan Ibn Taimiyah juz 1 halaman 101, Ibn Taimiyah mengatakan walaisa fi kitabillahi wala sunnati rasulih. Tidak ada di dalam kitab Allah, Al-Quran ataupun sunnah Nabi, wala qauli ahad min salafil ummah. Tidak ada juga dalam perkataan salah seorang ulama salaf wa immatiha maupun para imam daripada umat Islam, annahu bahwasanya Allah laisa bijismin, Allah tidak punya jisim, wa anna sifatahu laisat ajsaman wa a'radan, bahwa Allah punya sifat itu, nah itu tidak punya rupa dan tidak punya bentuk. Enggak ada dalam ayat. Ini kata-kata saudara, berarti Ibn Taimiyah membuka pintu. Saudara, karena di dalam Quran, dalam hadis, enggak ada keterangan dari ulama salaf kalau Allah itu, saudara, tidak punya jasad, tidak punya bentuk, saudara, maka enggak apa-apa kalau orang meyakini kalau Allah itu punya jasmani dan punya bentuk. Ada dalam kitabnya, saudara. Ini mengarah kepada penyerupaan Allah kepada makhluk. Nah, baik, yang kedua, saudara, Ibn Battuta. Ini seorang pengembara muslim yang keliling dunia, saudara. Nah, kemudian suatu ketika dia cerita pengembaraannya di Damaskus. Ini orang Maghribi, saudara, orang Afrika, muslim. Nah, kemudian dia katakan wakana bidims, dulu di kota Damaskus min kibar fuqaha il Hanabilah. Ada seorang fuqaha besar daripada mazhab Hambali. Namanya Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Namanya adalah Ibn Taimiyah, Kabir Syam. Dia merupakan ulama besar di negeri Sam. Yatakallamu fil funun. Dia bicara tentang aneka ragam ilmu, luar biasa, ilmunya luas. Illah, hanya saja anna fi aqlihi syainan. Hanya saja di dalam akalnya ada sedikit yang enggak beres. Ini Ibn Battuta ini yang cerita. Nah, terus dia cerita, wa kuntu idzaka bidims. Saat itu aku ada di kota Damas. Nah, fa hadarathu yaumal jum'ah. Nah, kemudian datanglah hari Jumat. Fahadartuhu yaumal jum'ah. Ana duduk di Damaskus pada hari Jumat. Nah, di ketika itu aku ketemu dengan Ibn Taimiyah. Wa huwa ya'idun nas. Dia sedang memberikan mau'idhah kepada umat. Ala mimbar jami', di atas mimbar Masjid Jami' Damaskus. Wa yudzakiruhum, dan menasehati umat, memberikan peringatan-peringatan. Fakana min jumlati kalami, dan di antara yang dia ucapkan saat lagi jadi khotib di atas mimbar, annahu qala, bahwa dia berkata, innallaha yanzilu min sama'id dunya, Allah itu turun dari langit dunia yang pertama, kanuzuli hada, seperti turunnya saya dari mimbar ini. Dia turun di atas mimbar. Saya mau tanya, itu menyerupakan Allah dengan makhluk tidak? Padahal secara teori Ibn Taimiyah ini anti tasbih, anti tajsim. Dalam kitabnya Mujassim Musyabih disikat habis, saudara. Tapi dalam prakteknya ini gara-gara torigo itsbat ini, saudara. Maka itu torigo itsbat kalau tidak hati-hati menggunakannya bisa mengantarkan kepada tasbih dan tajsim. Nah, sekarang kita lihat lagi Ibnul Qayyim dalam surah buku kitab Bada'iul Fawaid juz 4 halaman 38. Saudara, kalau tadi Ibnu Battuta dalam kitabnya Ar-Rihlah juz 1 halaman 109 dan 110. Nah, Ibnul Qayyim sekarang apa dikatakan? Beliau mengatakan annallaha, sesungguhnya Allah yajlisu alal arsh, duduk di atas singgasana. Wa yujlisu bi jambihi, dan Allah mendudukkan di sampingnya Sayyidina Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Wa hadza huwal maqamul mahmud, inilah yang disebut magam yang sangat terpuji. Jadi Ibnul Qayyim mengartikan magam mahmud yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi. Nanti Allah duduk di singgasana, Nabi didudukin di sebelahnya Allah. Ini menyerupakan Allah dengan makhluk tidak? Kalau Allah duduk di singgasana dan nabinya nanti didudukin di atas singgasana, berarti singgasananya lebih besar dari Allah. Sebab kalau singgasananya kecil, nggak muat dong Allah duduk. Nah, kalau Allah muat duduk di singgasana, berarti singgasananya lebih besar dari Allah. Allahnya lebih kecil dari singgasana. Berarti Allah tidak akbar lagi. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, itu kalau kelompok Asy'ari bisa terima gak yang begitu? Bisa, saudara. Nah, ini faktanya. Maka itu sekali lagi, Asy'ari menerima tafwid, menerima takwil, dan menolak itsbat, apalagi tasbih dan tajsim, saudara.